Saudara, firman Tuhan pada hari ini yaitu mengenai season of life, musim-musim kehidupan. Ya, kalau Anda lihat seri khotbah yang lalu itu bicara mengenai musim-musim kehidupan. Ada yang tanya, Pak Sur, kok seri khotbahnya tentang musim-musim yang gak enak semua gitu ya. Musim kehilangan, musim kesepian, musim masalah ekonomi, musim pencobaan, kemudian ada musim mengenai hari ini tentang kegagalan, kemudian besok kita akan bahas mengenai musim penantian, musim menunggu, saudara. Kok yang gak enak semua? Karena saudara, pada satu saat nanti, kenapa kita bahas ini ya? Satu saat nanti kita akan mengalami musim-musim yang sulit dalam hidup ini, saudara. Kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan yang dibahas selama beberapa minggu ini pasti akan kita alami, saudara. Itu masalah waktu saja. Cepat atau lambat, kita semua akan mengalami masalah-masalah itu. Masalah-masalah mengenai kehilangan, pusing waktu jadi orang tua, saudara ya. Masa-masa waktu kita mengalami kesepian, mengalami kesulitan ekonomi, pencobaan, kegagalan. Nah, seri khotbah kita mengenai musim kehidupan ini diberikan supaya kita siap, saudara. Coba tepuk kiri kanan dan katakan supaya kamu siap. Pada saat musim itu datang, saudara. Nah, Kejadian 8 ayat 22 kita baca ya. Ini jadi tema firman Tuhan kita selama beberapa minggu terakhir ini. Dikatakan begini ya saudara, selama bumi, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, saudara. Artinya, kenapa disebut musim? Ini mengindikasikan bahwa akan terjadi lagi. Nggak mungkin saudara selesai musim panas ini, udah nggak akan ada musim panas lagi. Ini akan berulang lagi, kita akan mengalami lagi kegagalan, kita akan mengalami lagi masa-masa sulit, saudara, pencobaan. Ini akan terjadi berulang dan kita harus siap menghadapinya. Nah, tema hari ini yaitu seni menghadapi kegagalan. Celebrate. Ya. Seni menghadapi kegagalan. Kenapa disebut seni menghadapi kegagalan, saudara? Karena kita harus bisa dan pintar-pintar memanfaatkan kegagalan yang kita alami untuk menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Kita harus pintar-pintar memanfaatkan, itu sebabnya disebut seni, saudara. Memanfaatkan setiap hal yang Tuhan sediakan kepada kita untuk mempersiapkan kegagalan itu dan menggunakan kegagalan itu menjadi stepping stone, jadi batu pijakan kepada kita untuk melompat ke hal-hal yang baru, saudara. Nah, topik ini sangat-sangat penting. Celebrate, seni menghadapi kegagalan. Karena kegagalan nggak mungkin bisa dihindari, saudara. Berapa banyak di sini yang pernah gagal? Nggak usah angkat tangan, saya yakin semua pernah gagal. Saya juga pernah gagal, saudara ya. Nah, kalau kita bahas mengenai musim sukses, gampang, saudara. Kebanyakan orang mudah menghadapi musim-musim sukses. Mudah menghadapi musim-musim kemenangan, musim-musim promosi, gampang, saudara. Untuk celebrate. Tapi kalau celebrate ini susah sekali, saudara. Celebrate yaitu seni untuk merayakan kegagalan. Nggak ada orang yang merayakan, oke, hari ini saya gagal. Saya gagal diet, ayo kita pesta aja sekaligus gitu ya. Atau hari ini saya gagal ujian, saya gagal ini dan itu, ayo kita rayakan sama-sama. Enggak ada, tapi mari saudara di tempat ini kita semua, kita belajar untuk bisa merayakan kegagalan. Kenapa kita harus rayakan? Karena kegagalan ini adalah suatu batu yang Tuhan taruh kepada kita untuk mencapai hal-hal yang besar. Jadi jangan takut gagal. Tepuk lagi kiri kanan, katakan jangan takut gagal. Saudara, dunia kita ini di drive atau dikendalikan oleh sukses story, saudara ya. Kita senang sekali mendengar cerita-cerita sukses. Kita senang sekali menilai orang dari kesuksesannya dan semuanya berusaha untuk sukses. Saya yakin kita juga kalau mau melihat orang, kita akan menilai kesuksesan atau tingkat kesuksesan seseorang pada waktu datang kita lihat dari bajunya. Wah, ini dari level 1 sampai 10, 4 lah gitu. Kita lihat dari mobilnya apa nih? Mobilnya Alphard Pure version gitu ya, APV gitu ya. Oh, ini
kurang bagus. Kalau ke Alphard yang benar-benar itu yang baru dibilang sukses. Kita melihat dari tas yang tergantung di bahunya. Wow, Hermes. Kita lihat dari saldo rekeningnya. Ingat gak dulu beberapa tahun yang lalu ada yang suka flashing foto saldo rekeningnya kemudian diposting. Untuk menunjukkan nih gue punya banyak duit nih gitu ya. Flashing, posting dirinya dengan baju mahal, dengan aksesoris mahal, dengan ada di tempat wisata yang mewah dan lain sebagainya saudara. Itu terjadi dalam dunia kita saudara. Kita cenderung untuk didrive oleh rasa sukses. Makanya banyak orang yang faking gitu ya, yang berpura-pura sukses. Beberapa tahun belakangan ini ada banyak selebgram yang terekspos ternyata semua barang-barangnya palsu atau pinjaman dan lain sebagainya. Cuma untuk supaya kelihatan gitu ya, kelihatan sukses. Nah masalahnya budaya sukses ini juga udah masuk ke gereja saudara. Kita seringkali, contohnya ya, kita seringkali menganggap orang yang banyak duit diberkati oleh Tuhan. Orang yang struggle dengan ekonomi kita mulai kasih label dengan katakan, oh orang ini kurang iman. Oh orang ini kurang rajin dan lain sebagainya saudara ya. Kemudian di gereja juga demikian. Kadang-kadang kita menilai gereja dari betapa besar jemaatnya. Kita menilai gereja dari seberapa besar persembahannya. Kita menilai gereja dari berapa banyak pengusaha yang jadi jemaat di situ saudara. Saya punya grup hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan termasuk saya bangga-banggain. Oh kita punya pengusaha. Ya, sukses saudara sekarang ini masuk ke dalam gereja-gereja juga. Kita menilai gereja saudara dari berapa banyak cabang yang dia miliki. Dari berapa banyak bangku-bangku yang dia miliki saudara. Kapasitas gedungnya kita melihat dari situ saudara. Padahal gak selalu seperti itu. Siapa bilang gereja yang ada di pedesaan gak sukses? Walaupun mungkin pendetanya struggle untuk mau cari makan saudara. Persembahannya ubi, pisang dan lain sebagainya. Tetapi saudara kita gak bisa menilai mereka gagal. Karena mereka gak punya fasilitas yang mewah seperti ini saudara. Kita gak bisa menilai mereka gagal hanya dengan jumlah jemaat. Saudara gereja saya dulu di Jepang digembalakan oleh Pastor Caleb Supratman. Kayaknya minggu depan beliau akan ke Indonesia, saya pengen ketemu. Jemaatnya gak banyak saudara, mungkin 70-an waktu saya ada di sana gitu ya. Tetapi saudara dari gereja itu mungkin kecil kelihatan dibandingkan banyak gereja-gereja raksasa. Tapi dari gereja itu ada puluhan saudara. Hamba Tuhan yang lahir di situ. Dikirim ke berbagai tempat di seluruh dunia. Menjadi impact, menjadi dampak bagi dunia ini saudara. Itu adalah sukses yang sejati. Sukses dalam satu gereja diukur dari dampaknya kepada dunia ini saudara. Bukan dari kebanggaan-kebanggaan dunia yang kita bisa katakan jumlah jemaat saya begini, jumlah persembahan saya begini, jumlah pengusaha saya begini, cabang saya ada sekian banyak. Bukan saudara, tapi dari impact, amin saudara, dari dampak yang diberikan. Rick Warren pernah katakan ukuran satu gereja gak dilihat dari kapasitas atau nggak dilihat dari daya tampungnya, tetapi dilihat dari daya tempurnya, saudara. Saya bersyukur, saudara, gereja kita belum lama. Nanti beberapa minggu lagi kita akan merayakan ulang tahun yang ke-8 gereja kita. Masih cukup muda, saudara. Gereja kita bukan gereja yang sudah established lama. Tetapi saudara, sejak kita masih kecil, sejak kita masih beberapa tahun, 2 tahun saya ingat, kita mulai mengundang hamba-hamba Tuhan, profesor dari Korea saudara, untuk datang ke Indonesia, mengajar para mahasiswa master dan doktor saudara. Kita pakai tempat ini, kemudian kita bekerja sama dengan beberapa universitas Kristen saudara, beberapa sekolah teologi. Kemudian setiap tahun kita adakan, memberi dampak kepada banyak orang. Sejak tahun 2017, setiap tahun sekali atau 2 kali kita pergi ke daerah untuk memberikan seminar tentang purpose driven church. Dan saudara, impact-nya besar sekali saudara.
Saya bersyukur saudara karena saya melayani orang-orang yang radikal seperti Anda. Orang-orang yang mau berkorban saudara ya. Yang mau menjadi orang-orang yang punya daya tempur saudara. Nah berikutnya saudara ya. Kita kembali ke tema ya tentang kegagalan. Kegagalan memang nggak mudah, nggak gampang saudara ya. Kita bisa gampang bilang fail gitu ya, celebrate. Tetapi pada waktu mengalaminya nggak mudah. Saya mau ajak kita buka sama-sama dalam Yohanes 21 ayat 3. Ya, Yohanes 21 ayat 3. Ini tentang kisah dari kegagalan para muridnya, saudara ya. Nah, kata Simon Petrus ya, firman Tuhan katakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Lalu mereka berangkat, lalu naik perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Gagal, saudara. Saya mau kasih tahu pada waktu itu bahwa mereka mengalami musim kegagalan, saudara. Mereka mengikuti seorang pribadi bernama Yesus dengan harapan yang besar, tetapi di depan mata mereka Yesus diambil, ditangkap. Di depan mata mereka Yesus dicambuk, Yesus ditinju mukanya, Yesus dianiaya, saudara, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Di depan mata Yesus, di depan mata mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi memang saudara ada kebangkitan. Tetapi kalau kita lihat di sini, keraguan mereka dan rasa bersalah mereka itu sangat besar. Kenapa? Karena pada waktu tuannya, pada waktu Yesus membutuhkan mereka, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Yesus. Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus, saudara. Dia yang berkata saya akan membela engkau, mati pun gak apa-apa. Tapi dia yang pertama-tama saudara melarikan diri. Kemudian menyangkal Yesus di hadapan muka Yesus sendiri. Dia menyangkal, aku tidak mengenal dia. Mereka mengalami kegagalan. Di situ dikatakan ada 7 murid Yesus saudara, termasuk Petrus ada 7. Mereka gagal jadi murid yang baik ya. Murid-murid melarikan diri, mereka merasa gagal juga dalam hidup. Yesus datang tetapi rasa bersalah itu gak cukup untuk menyembuhkan hati mereka. Mereka berpikir, aduh mau jadi murid Yesus gagal. Cuma ini pertemuan ketiga kata firman Tuhan. Kemudian mereka berpikir, Petrus mulai berpikir, aduh sebelum ketemu Yesus saya ini seorang nelayan. Ya udah saya jadi nelayan aja lagi gitu ya. Saya mau nangkap ikan karena saya paling jago nangkap ikan. Kalau menjadi murid seorang yang luar biasa saya gagal. Mungkin gitu yang Petrus katakan. Dia pergi memancing saudara. Dari malam 7 orang ini membuang jala, menarik jala yang kosong, membuang jala, menarik jala yang kosong. Mereka pergi ke beberapa tempat, membuang jala, narik, buang jala, narik, semuanya kosong. Gagal total. Firman Tuhan katakan, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Itu adalah suatu kegagalan yang sangat luar biasa, saudara. Mengapa saudara kegagalan itu sangat ditakuti dan dihindari orang? Kalau bisa jangan gagal lah. Makanya kita planning benar-benar supaya kita nggak gagal, saudara. Planning bagus, saudara. Tapi eventually gitu ya, pada waktu tertentu kita mengalami kegagalan juga walaupun planningnya sangat bagus, saudara. Saudara, karena pertama saudara ya, kenapa kita takut kegagalan? Karena kegagalan itu menyingkapkan bahwa kita saudara tidak sempurna. Bisa tunjukkan poin yang pertama, kegagalan mengungkapkan ketidaksempurnaan kita saudara. Waktu kita gagal, kita terlihat gak bisa ngapa-ngapain. Kita terlihat kesalahan dan masalah-masalah kita saudara pada waktu kita gagal saudara. Orang Kristen dituntut untuk sempurna, apalagi seorang pelayan Tuhan. Nggak boleh gagal ya. Apalagi seorang pemimpin pujian atau pemimpin gereja atau pendeta. Banyak orang pemimpin gereja berpura-pura sukses saudara. Dengan jargon-jargon dan istilah-istilah. Kalau datang ke gereja semua jadi sempurna. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Padahal baru kehilangan dompet. Halo apa kabar? Puji Tuhan luar biasa, yes, yes, yes gitu ya. Padahal baru kecolongan handphone saudara. Padahal baru mengalami musibah saudara. Kita berusaha untuk jadi sempurna karena kita dituntut untuk sempurna. Kita nggak mau saudara kelihatan nggak sempurna saudara. Begitu datang gereja,
Apa kabar? Aduh, pastor. Kita menghindar hal-hal tersebut. Karena kita ingin menampilkan bahwa kita sempurna, kita oke-oke aja, saudara. Kita berpikir kegagalan adalah dosa. Kita berpikir kalau gagal itu bukan sesuatu yang baik untuk diceritakan, apalagi di lingkungan gereja. Orang harus sempurna, nanti kalau saya cerita kegagalan saya, nanti gimana orang berpikir bahwa saya ini aneh, atau saya ini gak beriman. Nah, kita memakai topeng sukses, saudara, kadang-kadang. Kenapa? Karena kita ingin terlihat sempurna. Kita pakai topeng bahasa rohani, supaya kita terlihat rohani dan sempurna. Seringkali orang Kristen jadi jaim, saudara ya. Menjaga image-nya, saudara. Kemudian berusaha tegar, berusaha beriman, sampai harus menutupi sisi kemanusiaannya, saudara. Padahal kita manusia yang gak sempurna. Pendeta juga dituntut untuk sempurna. Kalau nggak sempurna bisa jadi omongan pendetanya gitu ya. Kalau masuk di Instagram, pastor in style bisa bilang, udah empot-empotan. Kalau udah diposting di sosial media tentang si ini begini, si ini begitu, saudara, jadi omongan, saudara. Paulus berkata, kita baca sama-sama Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Paulus aja dia berkata, aku belum sempurna. Aku berusaha. Saya nggak bilang bahwa saya sempurna, kata Paulus, saudara ya. Dia mengakui bahwa dia nggak sempurna. Saya juga belum sempurna, saudara. Bukan Paulus, Fernando. Fernando juga belum sempurna, saudara. Anda juga belum sempurna. Orang lain juga belum sempurna. Karena semua orang yang di gereja ini adalah adalah orang-orang yang nggak sempurna, saudara. Kalau Anda di sini merasa sempurna, cepat-cepat pergi dari gereja ini, saudara, karena nanti terkontaminasi. Karena kita semua di sini nggak sempurna. Kita semua di sini punya cacat, kita semua di sini punya masalah, kita punya flek, kita punya ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan gak ada satu gereja pun di dunia ini yang sempurna. Jadi saudara jangan menjelekkan atau menertawakan ketidaksempurnaan orang lain. Karena orang lain juga bisa menunjukkan ketidaksempurnaan Anda, saudara. Ada cerita seekor kodok menertawakan temannya, katanya, muka kamu kayak kodok. Padahal sesama kodok dilarang saling menghina, saudara. Saya pernah cerita di sini, ada seorang jemaat dulu di Korea, dia bertobat. Tapi dia kepahitan dengan ayahnya itu nggak selesai. Udah bertobat tapi satu kali dia datang kepada saya, kemudian katakan, Pastor, papa saya itu luar biasa kejam. Kenapa? Waktu saya kecil masih lulus SMA 17 tahun, dia bilang, kamu ini, papanya pengusaha hebat, ya, punya ratusan hektar kelapa sawit. Lebih baik pelihara sawit daripada kamu. Sawit 4-5 tahun udah berbuah, kamu udah umur begini masih nyusahin. Kemudian dia bilang, aduh Pastor, saya merasa tertolak sekali sama papa saya. Kemudian dia tunjukkan nih Pastor, lihat foto papa saya ada di dompetnya. Waktu itu kan belum ada handphone ya, belum ada smartphone. Ini Pastor, foto papa saya. Saya lihat, mirip kodok kan. dia bilang gitu. Saya cuma lihat papanya, kemudian lihat mukanya, mirip sih. Aduh, saya bilang bertobat. Papanya dibilang mirip kodok. Padahal dia anaknya. Saudara, terimalah bahwa kita ini gak sempurna, saudara. Amin. Terimalah bahwa saya gak sempurna, Anda juga gak sempurna. Orang lain semua yang ada di tempat ini juga gak sempurna, saudara. Kalau kerjaan Anda hanya mencari ketidaksempurnaan orang lain, kesalahan orang lain, Anda akan ketemu banyak dalam diri saya, Anda akan ketemu banyak dalam diri teman Anda, dalam diri pasangan Anda, dalam diri semua orang. Karena kita gak sempurna, saudara. Kita masih dalam satu proses menuju kesempurnaan. Dan dalam proses kehidupan ini, kegagalan adalah bagian yang paling penting untuk membuat saudara dan saya menjadi sempurna. Karena itu, jangan takut gagal, saudara. Kita harus belajar seni
untuk menghadapi kegagalan sehingga kita bisa memanfaatkan itu sebagai proses untuk kita dibuat sempurna oleh Tuhan. Kegagalan adalah bagian yang sangat penting. Kegagalan adalah alat Tuhan yang paling sering dipakai oleh Tuhan untuk membentuk saudara dan saya, saudara. Jadi jangan harapkan saya sebagai orang sempurna, jangan harapkan orang lain sebagai orang yang sempurna. Kedua, saudara, kenapa kegagalan sering berusaha dihindari orang? Karena kegagalan itu ada kesalahan di sini ya. Ada orang berpikir bahwa kegagalan itu adalah, ini ada dua pendapat. Kegagalan sebagai satu event, satu momen dalam hidup, atau kegagalan sebagai satu akhir dari hidup. Kita seringkali mengalami momen-momen kegagalan, tetapi bukan berarti, saudara, Anda adalah manusia gagal, saudara. Momen kegagalan yang Anda alami bukan final, bukan akhir dari kehidupanmu, saudara. Jadi itu tidak membuat Anda menjadi manusia yang gagal. Enggak, saudara ya. Beda antara kegagalan dan keberhasilan itu cuma satu, saudara. Orang yang berhasil bangkit lebih banyak daripada orang yang gagal. Orang yang berhasil bangun lebih banyak daripada orang yang gagal. Orang gagal yaitu mereka yang jatuh kemudian menyerah. Udahlah, capek lah, udah sampai di sini aja, saudara. Saya suka mendaki gunung, saudara, dan itu waktu mendaki gunung, keinginan untuk menyerah itu luar biasa besar. Aduh, udah capek, aduh saya nggak sanggup lagi ke atas gitu ya. Itu waktu masih muda saya mendaki setiap gunung yang ada, Gede, Pangrango, di Manado, semua gunung yang ada di Manado, saudara, di Sulawesi Utara saya daki, saudara. Tapi saudara setiap kali mendaki selalu seperti itu, aduh capek, masih berapa lama lagi? Oh, itu sana kelihatan, padahal selalu bohong. Saya tahu itu bohong. Tapi selalu tertipu. Gitu. Udah tinggal berapa menit lagi, gitu. Dikit lagi sampai. Selalu seperti itu, saudara ya. Orang ada teman-teman saya yang gagal sampai puncak. Kenapa? Karena mereka menyerah. Pada waktu kita menyerah, kita gagal, saudara. Kita jadi orang gagal dalam kehidupan ini pada waktu kita berhenti berusaha, kemudian kita menyerah. Nah, film yang saya suka itu film action gitu ya, film action yang jagoannya, saudara, selalu pertama menang tapi kemudian kalah gitu ya. Kemudian bangkit lagi, saudara, berlatih lagi, kemudian dia mengalami kemenangan. Itu film yang paling saya suka. Dan itu adalah film yang paling laku. Film yang paling nyebelin kalau di akhir jagoannya mati. Wih, sebel banget. Udah capek nonton, belakangannya mati jagoannya. Ada, saudara, drakor. Ih, ampun deh. Drakor itu kan lama. Bisa 16 episode. Udah nonton lama 16 episode. Di episode terakhir jagoannya mati. Ih, saya bilang, ih kebangetan. Udah buang waktu 16 jam. Nonton. Jagoannya mati belakangan. Yang paling nyebelin lagi kalau dari pertama sampai habis jagoannya nggak kalah-kalah. Ih, ini Superman aja kalah, mati dulu, bangkit lagi gitu ya. Ikut-ikut Tuhan Yesus. Tetapi yang paling enak itu kalau orang jagoannya kalah gitu ya, kemudian berusaha. Ada motivasi, saudara ya, yang kita lihat dari film itu. Nah, kalau ada teman Anda yang mengalami kegagalan dalam satu momen dalam hidupnya, terima dia, saudara. Amin. Terima dia, saudara. Karena dia sedang mengalami proses kesempurnaan. Tuhan lagi membentuk hidupnya, saudara. Bisa saja, saudara, nanti setelah dia mengalami kegagalan ini dan keluar dari itu, berhasil, saudara, keluar dari itu, dia akan jadi orang yang lebih kuat dari Anda. Karena setiap kegagalan yang kita alami, waktu kita menghadapi dengan seni menghadapi kegagalan, itu akan menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Nah, kalau Anda gagal, lakukan 3 hal ini, saudara ya. Pertama, belajar dari kegagalan. Coba katakan sama-sama, belajar dari kegagalan. Tujuan kegagalan yaitu pertumbuhan dan kedewasaan. Kembangkan kemampuan untuk belajar dari kegagalan, saudara. Itu skill yang harus kita pelajari. Filipi 3 ayat 10 katakan demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Belum ya? 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Ada kata-kata di sini yang tertulis bersatu dalam persekutuan
dalam penderitaannya. Ada yang disebut theology of suffering, the theology of suffering, teologi penderitaan. Kita harus mengalami, saudara ya, penderitaan ini. Untuk mengalami pertumbuhan yang besar, kita harus mengalami penderitaan. Dan saya yakin, saudara ya, kita semua pernah mengalami dalam skala-skala tertentu penderitaan demi penderitaan. Jangan berusaha menghindar dari penderitaan. Karena saudara, dari penderitaan inilah kita menjadi bertumbuh, menjadi kuat, menjadi hebat, saudara. Saat mengalami suffering, saudara, saat mengalami penderitaan, kita bisa belajar. Kita bisa tahu, dan pada waktu kita dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan mampu membentuk kita menjadi sesuatu yang baru. Tuhan mampu memberikan direction yang baru kepada kita sehingga kita berhasil dalam kehidupan ini, saudara. Belajar dari kegagalan, bertumbuh dari kegagalan. Allah selalu mengajar kita melalui penderitaan dan kegagalan, saudara. Allah selalu membentuk kita. Dan anggap setiap penderitaan, saudara, sebagai kasih karunia Tuhan. Kalau Anda menderita, kalau Anda mengalami kegagalan, lihat itu sebagai kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apa yang akan Tuhan ajarkan kepada saya melalui penderitaan-penderitaan ini, saudara. Di kantor gereja ada satu prinsip yang kita pegang, yaitu berani gagal. Celebrate ini adalah istilah di kantor gereja untuk semua staf. Yaitu pada waktu seorang staf atau pelayan Tuhan mengalami kegagalan di dalam pelayanannya, nggak akan dimarahin, benar saudara, nggak akan dimarahin. Di gereja kita nggak pernah marah, gitu, nggak saudara ya. Karena kalau dia mengalami kegagalan, dia pasti akan ditunjukkan, dikasih arahan, dikasih tahu ini kesalahan kamu di sini, kemudian diarahkan, saudara. Kita sebut celebrate. Jadi kalau ada salah, gagal, oke, ayo kita pesen Starbucks untuk merayakan kegagalan. Ya. Kalau ada orang yang nggak pernah gagal, itu artinya dia nggak pernah mencoba, saudara. Bukan berarti dia seorang yang sempurna, enggak. Kalau dia nggak pernah mengalami kegagalan, nggak pernah mengalami masalah, berarti dia tidak melakukan apa-apa, saudara. Kalau mengalami kegagalan atau kesalahan, nggak apa-apa, pasti dia ampuni, didorong lagi untuk maju, saudara. Syaratnya cuma satu, jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalau tiap minggu ulangi kesalahan yang sama, artinya dia nggak belajar dari kegagalan dan kesalahan, saudara. Nah, faktanya begini, saudara, setiap orang di tempat ini, Anda saat ini adalah hasil dari kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Saudara, saya mau cerita kegagalan saya, saudara. Waktu lulus SMA, saya coba UMPTN, masuk perguruan tinggi negeri. 2 kali gagal, saudara. Udah coba, semua jurus udah keluar, saudara. Udah doa, puasa, sudah, nggak lulus. Kemudian akhirnya saya masuk kuliah di satu universitas, ambil jurusan fisika. Saya juga sama kagetnya, fisika. Gimana saya matematika dulu saudara, waktu SMA kelas 2, matematika saya nilainya tahu nggak berapa? 4,5, merah. Hampir nggak lulus. Untung yang lain tinggi. Untung yang wali kelas saya itu orangnya baik gitu ya. Pada waktu udah mau terima raport, saya ke sana sama teman-teman yang gagal-gagal itu bawa kue. Selamat malam Pak Guru, mau bawa ini. Kan Pak Guru lagi nilai-nilai semua nilai kami supaya Pak Guru semangat. Akhirnya saya lulus, saudara ya, naik kelas 3. Matematika merah. Jadi waktu itu Joel di sana di Amerika dia ambil pelajaran yang sangat susah. Ada matematika, tapi ada matematika yang bobotnya itu udah kayak universitas. Joel ambil itu dan agak susah gitu ya. Nilainya juga kurang memuaskan. Joel, susah sekali. Tapi saya bilang begini ke Joel, it's okay. Your daddy, papa kamu lebih gagal dari ini. Jadi saya nggak marah Joel ya, karena papanya juga begitu ya, merah gitu ya. Kemudian saudara, waktu 2 tahun saya di jurusan fisika, gagal. Saya pindah ke jurusan informatika, teknik informatika gitu ya. 1 tahun, gagal.
Akhirnya saya pindah jadi TKI di Jepang, saudara. Enggak. itu satu-satunya yang enggak terlalu gagal. Kenapa? Di situ saya dapat panggilan sebagai hamba Tuhan. Waktu pulang dari sana saya langsung masuk sekolah teologi. Saya adik kelasnya Mami. Karena Mami pulang duluan masuk sekolah Alkitab yang sama gitu ya. Saya ambil S1, tahu nggak berapa lama saya selesaikan S1 saya? 7 tahun. 7 tahun saya ambil, akhirnya nggak lulus juga. ini nanti diposting ya, nggak apa-apa lah. Jadi, waktu di Korea saya selesaikan semua SKS saya di S1. Tapi saya nggak bikin skripsi, saya terlambat submit skripsi pada waktu itu di satu sekolah Alkitab di sini. Kemudian akhirnya saya nekat, saya datang ke universitas yang ada di sana gitu ya, ke Sungsil University, Chongsin University, salah satu sekolah Alkitab terbesar di Korea Selatan. Saya datang ke sana dan katakan, Sir, ini nilai-nilai saya, SKS saya yang sudah sama sekolah Alkitab di sini dalam bahasa Inggris. Saya sudah selesaikan hampir 160 SKS. Tapi saya nggak punya ijazah. Boleh nggak saya kuliah di sini? Waktu mereka lihat, dia tanya, kamu siapa? Saya gembala di sini. Jemaat kamu berapa? Jemaat saya kira-kira 700 orang di Korea. Oh, terus ada surat rekomendasi, ada nih dari salah satu sponsor saya kasih gitu ya. Kemudian dia bilang gini, di Korea S1 itu nggak perlu tesis, nggak perlu skripsi. Jadi dari nilai kamu ini, SKS kamu ini, kamu bisa ambil S2. Puji Tuhan saudara, nggak selesai S1 bisa masuk S2 di Korea. Kemudian di sana ambil S2 MTH gitu ya. Puji Tuhan berhasil lulus. Saya punya sertifikat dari Chongsin, salah satu sekolah Alkitab terbesar di Korea gitu ya, dan tertua di Korea. Kemudian saya setelah dapat MTH, saya ambil counseling psychology, master di bidang counseling psychology. Gagal, nggak selesai, nggak dapat ijazah. Karena waktu itu disuruh untuk dapat ijazah kamu harus konseling orang selama 100 jam, pengalaman 100 jam memberikan konseling kepada orang. Saya tongkrongin saudara tempat konseling itu, tunggu orang yang mau konseling sama saya. Nggak ada yang mau konseling sama saya. Iya, padahal nggak dibayar pula gitu, gratis, nggak usah bayar. Nggak ada, akhirnya fail. Kemudian saya ambil doktor saudara ya, S3 di sana. Saya kuliah ambil S3 di bidang lifelong education. 1,5 tahun saya kuliah di situ, gagal. Karena saya harus pulang ke Indonesia untuk menanam gereja di sini tahun 2014. Saya gagal saudara ya. Kemudian saudara, untung selama di sana saya bisa menyelesaikan MTH, S2 gitu ya. Kalau enggak saya jadi S teler, S tong-tong gitu ya. Enggak dapat apa-apa, S1 enggak selesai, S2 enggak selesai gitu ya. Nah itulah saya, tapi itu yang membentuk siapa saya saat ini. Kegagalan-kegagalan yang saya alami mengarahkan saya, membentuk saya, memberikan visi kepada saya hal-hal yang baru yang Tuhan ingin berikan kepada kita saudara. Terkadang saudara, Tuhan membuat kita gagal untuk memberikan arahan yang baru kepada kita saudara. Coba kalau saya lulus kuliah gitu ya, waktu UMPTN, saya ambil jurusan geologi, udah jadi tukang batu saya saudara. Nggak jadi pendeta gitu ya. Nah, ada beberapa cerita saudara ya. Ada seorang remaja lulus SMA dengan nilai pas-pasan. Untung nilai matematika dan fisikanya nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan gitu ya, lumayan dengan siswa-siswa yang lain. Dia nggak dianggap oleh guru-gurunya karena prestasinya kurang menonjol saudara. Setelah SMA dia coba masuk politeknik di Zurich gitu ya, Swiss, nggak lulus, ujian masuk nggak lulus. Kemudian dia pindah ke kota lain untuk ambil politeknik di kota lain saudara. Ayahnya bilang ke dia, kamu ini benar-benar anak yang gagal total, nggak ada harapan. Tapi saudara, beberapa tahun setelah ayahnya meninggal, dia dikenal sebagai ilmuwan terbesar dalam sejarah manusia. Siapa dia? Albert Einstein. Dia mengalami kegagalan saudara.
tapi dia nggak menyerah. Ada satu orang yang lain, satu kali seorang guru, kepala sekolah SMA, kepala sekolah SD, dia datang ke rumah satu orang ibu. Dia datang bertamu dan katakan, "Bu, tolong Bu, jangan suruh anak ibu ke sekolah lagi. Dia nggak mampu secara intelektual, dia nggak mampu, dia IQ-nya rendah sekali Bu. Lebih baik di ladang ini suruh dia ke sana kemari, suruh dia urus ladang, suruh ini. Karena dia nggak bisa di sekolah lagi Bu. Dia nggak bisa, dia nggak pinter Saudara." Belasan tahun kemudian anak ini menjadi penemu terhebat di dalam sejarah Amerika. Namanya Thomas Alva Edison. Seandainya mamanya menyerah, ya udah emang anak saya blow on. Udah gitu disuruh piara babi, disuruh piara ayam, suruh piara itu. Dia nggak akan dikenal Saudara, nggak ada bola lampu seperti ini Saudara. Satu kali Ludwig van Beethoven dibilang sama gurunya, "Kamu ini nggak bisa jadi penggubah lagu, udahlah. Kamu jadi main aja ini klarinet atau main biola aja cukup, jangan jadi penggubah lagu." Nggak bisa. Dia jadi penggubah lagu yang luar biasa sekali Saudara. Mungkin Saudara pasti pernah dengar salah satunya Fur Ellis. Itu ya. Itu salah satu gubahan dari Beethoven. Walt Disney pada waktu masa mudanya, tahu ya semua Disney gitu ya. Pada waktu masa mudanya dia dipecat dari koran tempat dia bekerja. Alasan pemecatannya tertulis di situ. Karena kamu kurang ide dan gak kreatif. Setelah itu Saudara, semua creativity untuk anak-anak, semua terkenal dari Disney Saudara. Jadi jangan menyerah Saudara, amin. Kedua, apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengalami kegagalan? Move on, coba katakan kiri kanan, move on. Masalahnya Saudara, kita sering ingat dengan kegagalan yang kita pernah alami Saudara. Wah, rasa malu Saudara waktu kita pernah mengalami kegagalan. Rasa malu, penyesalan, rasa bersalah Saudara sangat kuat mencengkeram hidup orang pada waktu ingat masalah kegagalan di masa lalu Saudara. Ditambah lagi orang lain juga susah untuk lupain kegagalan seseorang. Selalu dia kan dulu yang ini kan, yang pernah begini kemudian gagal, yang pernah ini, dia kan yang bercerai gitu ya. Dia kan yang punya mantan pejabat tapi kemudian seperti ini dan seperti itu. Dia kan dulu mantan narkoba, dia kan dulu mantan ini, semua mantan ini, mantan itu Saudara. Itu mencengkeram kita. Tetapi hari ini saya mau ajak kita semua untuk move on. Filipi 3 ayat 13b, kita akan fokus kepada bagian B aja ya. Tetapi ini yang kulakukan, kita baca sama-sama mulai dari tetapi. 1, 2, 3. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Banyak orang terpenjara dengan kegagalan masa lalu. Saudara, move on. Mereka, Saudara, kalau kita berkanjang kepada kegagalan masa lalu, kita nggak akan bisa berkembang. Kita nggak akan bisa maju, kita akan menyerah, Saudara. Kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam hubungan, kegagalan dalam usaha, dalam kehidupan. Semua ini Saudara membuat seseorang takut untuk mencoba lagi, Saudara. Takut untuk memulai lagi. Ampuni diri Anda sendiri, berdamai dengan diri sendiri, minta maaf kepada orang yang mungkin tersakiti karena kegagalan yang pernah Anda alami, dan move on. Jalan terus. Ketiga, Saudara, pada waktu Anda mengalami kegagalan, lihat dari perspektif Tuhan. Lihat dari perspektif Allah. Terimalah kegagalan sebagai bentuk perhatian Tuhan kepada kita. Karena Tuhan akan selalu pakai kegagalan kita untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, saya enggak usah ditampilkan di sini, itu ayat gacoan saya. Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal kegagalan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa Saudara? Datangkan kebaikan. Gagal atau berhasil akan Tuhan pakai untuk kebaikan Saudara. Ini orang Kristen tuh gak ada matinya. Mau gagal juga tetap jadi kebaikan Saudara. Hebat sekali. Nah, seringkali ada ajaran yang mengatakan kalau ikut Tuhan pasti semuanya lancar jaya. Saudara, itu pengajaran sesat. Karena kenyataannya gak semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau Anda jadi orang Kristen Saudara, karena hanya ingin kaya,
hanya ingin nyaman, hanya ingin banyak duit, hanya ingin makmur, hanya ingin santai, Anda salah, saudara. Tuhan gak ada di bisnis membuat Anda nyaman tuh, saudara. Tuhan gak tertarik membuat Anda santai, membuat Anda makmur sampai gak perlu ngapa-ngapain. Enggak, saudara, Tuhan gak tertarik dengan orang-orang Kristen yang seperti ini. Tuhan tertarik untuk membuat Anda jadi sempurna seperti Kristus. Nah, proses kesempurnaan itu butuh tempaan, butuh kegagalan, butuh penderitaan, saudara. Jadi, waktu Anda punya konsep yang salah, saudara, berubah, saudara. Dan mulai melihat penderitaan dan kegagalan itu sebagai sesuatu yang Tuhan pakai. Dan sebagai suatu pertunjukan Tuhan akan kebaikannya. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 tertulis ya, waktu itu bangsa Israel menduduki tanah Kanaan ya, keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, banyak bangsa yang dibasmi. Tetapi ada beberapa bangsa yang Tuhan gak basmi. Di dalam, coba lihat sama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 2. Ada di situ 5 raja orang Filistin yang masih tinggal di sana, saudara. Ada 5 raja orang Filistin yang gak ditumpas oleh Tuhan waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ada bangsa Kanaan, ada bangsa Amori, ada bangsa Sidon, Hewi, bangsa Yebus, saudara, yang Tuhan biarkan di sana. Ternyata ada maksudnya Tuhan. Maksudnya Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 2 katakan maksudnya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan halangan, saudara ya, untuk kita bisa mengalami peperangan. Karena Tuhan gak mau, sekali lagi Tuhan gak mau menciptakan orang-orang Kristen yang manja, saudara. Tuhan akan tempa kita, karena Tuhan itu pahlawan perang. Bersukacitalah pada saat Anda mengalami peperangan, tantangan, dan kegagalan. Itu membuat kita kuat dan menyempurnakan kehidupan kita. Kita lihat Mazmur pasal 114 ayat 1, coba tampilkan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Allah tertarik untuk membuat Anda dan saya menjadi sempurna seperti Kristus. Allah ingin membentuk karakter kita. Tuhan ingin, saudara, membentuk kita, saudara, dan Tuhan menikmati proses pembentukan kita, saudara. Dia menikmati pada waktu dia chisel, dia memahat kita, saudara. Dia menikmati. Dipahat gak enak, saudara. Tetapi hasilnya akan sangat membanggakan. Tuhan gak akan membuat Anda menjadi cantik atau ganteng atau kinclong. Karena itu bukan tujuan Tuhan. Karena yang keren dari seorang pejuang, yaitu bekas-bekas luka yang dia alami, saudara. Seorang pejuang akan bangga dengan nih, waktu kena sabetan. Wah, bangga-banggaannya kalau orang ini pejuang itu seperti itu, saudara. Ini bolong. Ini nih, pokoknya bekas-bekas luka itu menjadi sesuatu yang keren. Karena itulah kesaksian mereka, itulah inspirasi mereka, saudara. Pada waktu Anda cerita kepada orang, saya pernah mengalami ini scars saya, ini bekas luka saya. Tapi Tuhan menolong saya, melalui ini saya menjadi kuat. Melalui ini saya menjadi hebat. Saudara, para ini ya fitness, kemarin saya latih si Matthew, itu ya angkat besi gitu. Begitu selesai, sakit badannya. Tetapi itulah yang membentuk kita, no pain, no gain. Kalau Anda ingin baik, Anda harus itu otot itu bukan sesuatu yang itu bekas luka, itu bekas karena pada waktu kita kontraksi otot kita dengan beban yang sangat berat di luar kemampuan otot kita akan pecah, akan mengalami luka mikro gitu ya di dalam sel-sel tubuh. Itu yang bertumbuh menjadi besar dan itu yang membuat kita jadi kuat, saudara. Kegagalan memang terlihat seperti kemunduran. Seumpama anak panah, kalau anak panah itu ingin melesat jauh dan cepat, dia harus ditarik semakin ke belakang, saudara. Pada waktu ditarik semakin ke belakang dan dilepas, dia akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi musuh. Semakin jauh dia ditarik ke belakang, semakin cepat, semakin jauh jaraknya, saudara. Pada waktu Petrus, saudara ya, kita kembali ke cerita yang awal ya. Petrus dan
6 orang temannya sedang memancing, menjala ikan. Mereka mengalami kegagalan dalam hidup. Saya minta pemain musik bisa maju. Mereka mengalami kegagalan dalam hidup. Udah mancing, itu yang mereka tahu, itu yang ahlinya mereka, nggak dapat apa-apa. Yohanes 21 ayat 4, ya katakan demikian. Ketika hari mulai siang, di dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan pada waktu fajar mulai menyingsing. Yesus berdiri di pantai tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Di mana Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan dan kegagalan dan penderitaan. Mungkin kita katakan, Tuhan di mana sih, kenapa saya ditinggalkan? Kenapa saya dibiarkan di dalam musim kegagalan ini? Tuhan gak jauh saudara. Tuhan ada di pinggir pantai. Dia menyaksikan setiap pergumulanmu. Dia melihat setiap penderitaanmu. Dan di situ ayat yang kelima kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu punya lauk? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia lagi mancing, dia lagi ingatkan sakitnya kegagalan saudara. Kemudian mereka katakan tidak ada. Ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Jaraknya 200 hasta, saudara. Kira-kira 100 meter saja dari pinggir pantai. Tempat yang cukup dangkal dan mereka membuang jalannya di sebelah kanan. Di situ dikatakan lalu jala itu penuh dengan ikan. Dan mereka tidak dapat menarik karena banyaknya ikan, saudara. Saudara, Yesus selalu ada dan melihat di tempat-tempat kegagalan Anda. Saya mau ajak kita bisa bangkit berdiri saat ini.